termasuk Muhammadiyah di dalamnya, itu didanai selama ini bertahan lebih dari 1 abad, itu salah satunya dari wakaf. Itu kan bingung. Nah, ini mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya salah satu sumber kehidupan yang penting, yaitu air. Yang memiliki sumur atau tempat-tempat strategis penting itu kebetulan banyak orang Yahudi gitu kan. Ada yang berdonasi 500 gulden Belanda saat itu. Itu sudah ada laporannya, itu digunakan untuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Orasi, obrolan seputar Islami. Oke Sobat, semoga penonton yang mendengarkan episode kali ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, pada obrolan kali ini kita akan membahas suatu yang menjadi kesuksesan organisasi masyarakat terbesar nih, salah satunya yaitu terkait wakaf Muhammadiyah teman-teman. Nah pasti teman-teman, aku yakin ketika mendengar kata wakaf pasti yang terpikirkan masjid atau mungkin bangunan sekolah atau mungkin tanah. Jadi kalau kita hanya pikir-pikir sebatas itu saja, rasanya tidak hanya sebatas itu sampai Muhammadiyah bisa sukses dan sebesar itu mengelola wakafnya teman-teman. Daripada kita bingung, langsung saja kita ngobrol nih bersama ahlinya di bidang wakaf juga tentunya. Oke, sobat, kita langsung hadirkan langsung di sini bersama Ustadz Mukhlis Rahmanto, LC MA PhD, yang dimana beliau merupakan Kepala Subdirektorat Dakwah dan Internalisasi Al-Islam Kemuhammadiyaan UMY. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini gimana Ustadz? Apakah lancar? Ya alhamdulillah seperti biasanya lancar. Alhamdulillah lancar. Oke Ustadz, terkait tadi kita akan membahas wakaf ya Ustadz nih, wakaf Muhammadiyah. Menurut Ustadz, atau bukan menurut Ustadz deh, pandangan Ustadz terkait Muhammadiyah sendiri dan wakaf Muhammadiyah itu, sebenarnya ini wakaf Muhammadiyah itu seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu kita ketahui, ya, salah satu bagian dari syariat Islam ini yang sangat penting, dan kenapa Allah dan Rasulnya itu mensyariatkan wakaf ini, karena umat Islam atau masyarakat Islam itu butuh pendanaan jangka pendek atau jangka panjang. Ya, kan kita umat Islam itu kan butuh pendidikan, butuh kesehatan, termasuk bagaimana beribadah dengan tenang, gitu kan, sholat dengan tenang, ya, dan lain sebagainya. Maka butuh suatu sistem pendanaan, suatu sistem keuangan untuk mendukung berbagai macam sektor kehidupan tadi. Nah, disitulah pentingnya disyariatkannya wakaf itu sendiri. Contohnya, pada zaman generasi Islam awal, nah itu umat Islam saat itu yang baru berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan bingung. Nah, ini mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya salah satu sumber kehidupan yang penting, yaitu air. Ya, yang berasal dari misalkan adalah sumur gitu ya. Karena apa? Di Madinah saat itu yang memiliki sumur atau tempat-tempat strategis penting itu kebetulan banyak orang Yahudi gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa ini yang mau mendapatkan mata air di surga, gitu ya. Nah, kemudian datanglah salah satunya sahabat Utsman bin Affan, yang kemudian melihat ada satu sumur yang dimiliki seorang Yahudi, gitu ya. Ya, dan kemudian membeli sumur itu. Ya, karena sangat pentingnya mata air gitu kan, dan kemudian ia wakafkan kepada umat Islam agar umat Islam bisa mengambil manfaat air dari sumur itu, dan
mendapatkan apa ya, kan bergembira mendapatkan tadi janji dari Nabi tadi. Oh. Ketika kita mau apa namanya berwakaf, ya dalam ini wakaf sumur, maka nanti di akhir nanti akan mendapatkan pahala, yaitu apa, mendapatkan mata air surga. Masya Allah. Nah dari situlah kemudian wakaf kemudian menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat Islam sampai sekarang. Ya, jadi seperti tadi mbaknya mengatakan wakaf selama ini hanya kaitannya dengan masjid, kaitannya dengan madrasah, kaitannya dengan makam. Nah sebetulnya kalau kita lihat itu betul-betul sangat memberikan manfaat terhadap keberlangsungan umat Islam yang umurnya sampai sekarang 1.500 tahun ya. Kan sekarang 1448 Hijriah. Berarti kurang sekitar 52 tahun lagi umur umat Islam itu 1.500 tahun. Masya Allah. Sejak apa namanya Nabi berhijrah dan umat Islam dari Makkah ke Madinah kan. Iya. Nah, jadi masjid misalkan. Kalau tidak ada masjid dari wakaf atau dari tanah wakaf, gitu kan, apa yang akan terjadi? Ya umat Islam tidak akan bisa beribadah dengan tenang, gitu kan? Ya, karena apa? Tanah yang didirikan masjid di atasnya itu, ya kemudian menjadi sengketa ahli warisnya. Ya kan? Iya betul. Ya, akhirnya apa? Ya masjidnya bisa jadi hilang, gitu kan? Kalau tidak ada sekolah yang berdasarkan didirikan di atasnya tanah wakaf, gitu ya, ya sudah. Tadi orang-orang akan kemudian saling memperebutkan tanah itu kan. Tapi ketika status tanah itu sudah diwakafkan, berarti kan tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, gitu kan. Akhirnya apa? Mendukung pendidikan, mendukung ibadah umat Islam selama ini, gitu kan, termasuk dalam bidang kesehatan. Ya, jadi kita tahu di masa kerajaan atau dinasti Islam di berbagai wilayah Islam, entah itu di Baghdad, di Kairo, atau di Bukhara di Asia Tengah, ya itu semua banyak muncul rumah-rumah sakit yang diwakafkan oleh para wakif atau orang-orang kaya atau para penguasa Islam saat itu, sehingga apa, para pasien ya itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis ya karena manfaat dari rumah sakit wakaf itu sendiri. Sehingga ya wakaf ini menjadi sumber keuangan jangka panjang ya bagi umat dan masyarakat Islam, ya sehingga bisa eksis sampai hampir 1.500 tahun sampai sekarang. Wow, luar biasa sekali ya Ustaz terkait wakaf ini. Nah, ngomong-ngomong terkait wakaf, terlebih Muhammadiyah ya Ustaz. Sebenarnya wakaf di Muhammadiyah itu apa saja Ustaz? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi kita berbicara sejarah wakaf yang begitu sangat pentingnya bagi keberlangsungan kehidupan umat Islam itu sendiri, ya. Kalau tadi sumur wakaf sumur namanya sumur Ar-Raumah gitu, yang diwakafkan oleh sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada ya, dan kemudian dimanfaatkan. Kalau saya membaca apa namanya di sebuah artikel itu dikelola oleh Kementerian Pertanian Kerajaan Arab Saudi. Nah kemudian dijadikan tempat pelatihan keterampilan kompetensi bertani dan lain sebagainya. Termasuk di sampingnya itu banyak kebun kurma yang juga diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Masya Allah. Ya, nah hasilnya itu sampai sekarang itu memberikan manfaat apa ya? Dari hasil kebun kurma di sekitar sumur itu untuk operasional dari Masjidil Haram termasuk Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Jadi itu kita bisa lihat bagaimana itu kan berarti sudah ya umurnya sekitar 1.400 tahun gitu kan, tapi tetap memberikan manfaat. Nah sama kasusnya di Muhammadiyah. Oke Ustaz, gimana ya Ustaz? Ya jadi ya Muhammadiyah itu kan berdiri tahun 1912. Ya kalau satu abadnya berarti kan tahun 2012 kemarin kan. Nah itu berarti dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi Islam itu juga tidak bisa lepaskan dari aset-aset wakaf. Sejak awal pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para tokoh Muhammadiyah awal saat itu sudah mewakafkan banyak aset dan properti, rumah,
bangunan, tanah untuk keberlangsungan awal organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Contohnya, Muhammadiyah awal-awal itu kan sangat memperhatikan anak yatim. Maka didirikanlah panti asuhan Muhammadiyah, baik putra maupun putri. Kalau di Jogja itu ada di Serangan yang untuk putri, kalau yang putra itu di dekat Taman Siswa itu ya. Ya, di situ panti asuhan putra Muhammadiyah. Nah, itu juga didirikan di atas tanah wakaf Muhammadiyah. Maka kita lihat berapa sudah anak yatim piatu yang lulus dari panti asuhan ini. Gitu kan. Nah, artinya apa? Ya, secara sosial wakaf ini bermanfaat secara sosial. Kemudian ada berapa jumlah masjid? Ada berapa jumlah sekolah Muhammadiyah yang didirikan di atas tanah wakaf? Gitu kan. Nah, dan kita bisa lihat hasilnya berapa jumlah mahasiswa, jumlah murid siswa yang bisa mendapatkan pendidikan dari sekolah atau universitas yang didirikan di atas tanah wakaf ini. Ya kan? Ya, sejak awal gitu. Di bidang kesehatan ada namanya rumah sakit, misalkan rumah sakit Rumani Muhammadiyah di Semarang. Itu pada tahun 1975, ya, berarti hampir 50 tahun yang lalu. Itu Muhammadiyah mendapatkan wakaf dari salah seorang wakif namanya ya, namanya Pak Haji Rumani. Yang dia mewakafkan uang, sejumlah uang, kemudian dibuat bangunan rumah sakit atau klinik saat itu, dikasih peralatannya, gitu kan, ya, dan sampai sekarang bertahan. Rumah sakit itu namanya Rumah Sakit Rumani PKU Muhammadiyah Semarang. Ya, sekarang sudah punya gedung lantai hampir 13 lantai gitu. Dan mau tahu berapa jumlah pasien yang sudah dilayani sejak tahun 1975? Ya, hampir ya 40 juta pasien. Berarti dalam hal ini wakaf itu memberikan manfaat dalam bidang kesehatan, paling tidak dalam kasus rumah sakit Muhammadiyah PKU Rumani tadi di Semarang itu sudah 40 juta pasien mendapatkan manfaat dari wakaf itu rumah sendiri. Sakit tadi, Ustadz. Iya. Udah ya hampir seperempat masyarakat Indonesia, Ustadz, artinya sudah terdampak oleh wakaf rumah sakit tadi, gitu. Gitu, Sobat, artinya wakaf Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar masjid ataupun sekolah saja, Ustadz. Ada panti asuhan, terus tadi ada rumah sakit yang memang berdampaknya dari zaman dahulu sampai sekarang tuh masih berdampak sekali, bahkan sudah lebih maju ya, Ustadz, terlebih fasilitasnya juga. Memang, dan pun masalah sekolah juga dari PAUD sampai perguruan tinggi ya, Ustadz, banyak sekali, teman-teman sobat. Jadi memang wakafnya Muhammadiyah itu memang dikelola dengan sangat intensif sekali ya, Ustadz. Nah, dari Ustadz Mukhlis sendiri, Ustadz, bagaimana pengelolaan wakaf Muhammadiyah yang asetnya begitu banyak, bahkan sudah dijuluki organisasi masyarakat Islam terbesar yang mempunyai wakaf terbanyak, terkaya ya, Ustadz, di dunia. Itu gimana, Ustadz, pengelolaannya? Ya, jadi perlu sedikit kita luruskan ya. Memang selama ini Muhammadiyah berdasarkan sebuah lembaga, ya, itu disurvei ada sekitar 20 organisasi berbasis keagamaan, baik itu Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, Muhammadiyah termasuk nomor 4 ya, yang memiliki kekayaan aset kurang lebih 400 triliun. Nah, tapi perlu kita ketahui, kadang-kadang kita berpikir 400 triliun itu maksudnya adalah appraisal atau total valuasi nilai dari berbagai macam aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Aset itu kan hanya ada aset bergerak, tidak bergerak, seperti UMY ini kan bagian dari Muhammadiyah, gitu kan. Ya, yang juga kita mendapatkan wakaf juga, gitu kan. Nah, kalau di total itu seluruh aset Muhammadiyah itu kurang lebih nilainya 400 triliun. Jadi bukan berarti kemudian uang 400 triliun ini liquid. Liquid itu maksudnya langsung bisa dicairkan di bank, bukan seperti itu, tapi nilai total aset kekayaan dari Muhammadiyah itu sendiri, baik aset wakaf maupun non wakaf. Ya, sehingga penting di sini bahwasanya
umat Islam atau masyarakat Islam termasuk Muhammadiyah di dalamnya itu didanai selama ini bertahan lebih dari 1 abad, itu salah satunya dari wakaf itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi memang pengelolaannya itu dari akar sampai apa ya, pimpinan tertinggi itu memang dikelola sebaik mungkin, Ustadz? Ya, jadi sistemnya kalau di Muhammadiyah itu aset-aset Muhammadiyah baik wakaf maupun non wakaf, kan kita juga mendapatkan hibah dan lain sebagainya ya. Ya, itu meskipun datang dari berbagai macam masyarakat, ya, ada masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk mendirikan masjid, kemudian mendirikan bangunan baik untuk sekolah, universitas, rumah sakit, ada yang mendirikan mewakafkan tanahnya untuk pemakaman khusus muslim gitu kan, ada juga gitu untuk panti asuhan dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu nanti akan terdaftar jadi satu dari Sabang sampai Merauke ya. Karena Muhammadiyah kan nasional ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke, semuanya itu asetnya itu atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi sifatnya namanya ini tersentralisasi secara kepemilikan aset. Ustaz. Tapi untuk pengelolaannya itu namanya terdesentralisasi. Sehingga setiap cabang, setiap wilayah Muhammadiyah yang memiliki amal usaha dari berbagai macam aset wakaf maupun non wakaf itu mereka yang akan mengelola. Nah, gitu. Tapi secara kepemilikan itu semua atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga istilahnya manajemennya akan semakin mudah, gitu kan? Ya, dan bisa bermanfaat untuk setiap amal usaha. Misalkan UMY ini, Untas Muhammadiyah Yogyakarta, ini bisa membantu cabang atau amal usaha lain, misalkan di Medan, di Maluku, di Kupang, ya, yang sesama Muhammadiyah itu bisa mendapatkan manfaat dari setiap organisasi, cabang organisasinya dimanapun. Memang saya juga baru tahu nih Ustadz, kalau memang kepemilikannya atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah dan semuanya tersentral jadi satu ya Ustadz, dan memang pengelolaan atau pelaksanaan juga bukan dipantau ya, tapi tadi terdesentralisasi oleh pimpinan daerah setempat gitu. Artinya tidak hanya pimpinan pusat yang memegang aset, tapi juga pimpinan daerah juga yang berkontribusi yang mengelola tadi Ustadz. Memang ini wakaf ini memang sangat di Muhammadiyah itu sangat dikelola dengan sangat sebaik mungkin ya Ustadz, baik dari pimpinan daerah sampai pimpinan pusatnya. Artinya pimpinan daerah dan pimpinan pusat itu bisa mengawasi ya Ustadz. Betul. Ustadz. Selanjutnya Ustadz, terkait wakaf kemandirian persyarikatan Ustadz. Ini bagaimana wakaf Muhammadiyah ini bisa membangun Muhammadiyah ini kan dilihat mandiri banget ya Ustadz, organisasi yang termasuk mandiri, wakaf punya sendiri, apalagi sekolah maupun ya bahkan kalau dianggap netizen nih Ustadz, negara itu kayaknya bisa dibangun oleh Muhammadiyah Ustadz. Nah, bagaimana ini Ustadz, bagaimana Muhammadiyah ini bisa membangun wakaf semandiri itu? Ya, jadi yang pertama kita harus juga merasa alhamdulillah bersyukur gitu ya, karena pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan itu kan senantiasa memiliki satu warisan kata-kata ya, atau quote, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Artinya ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah, pengurusnya dan lain sebagainya, untuk bagaimana mengembangkan Muhammadiyah ini ya sebagai ya kita berislam, mempraktikkan Islam itu di Muhammadiyah ini gitu lah. Ya, sehingga banyak orang yang kemudian berdonasi, berwakaf, berderma ke Muhammadiyah gitu kan. Dan ketika petuah tadi menjadi sangat penting, ya kita harus amanah ya, mengurus Muhammadiyah ini dengan berbagai macam aset wakafnya gitu kan. Ya, sehingga secara tidak langsung ya pengelolaan wakaf, aset-aset wakaf di Muhammadiyah ini menjadi produktif, sehingga banyak orang yang pengen nih menitipkan atau berwakaf ke Muhammadiyah. Ya, artinya Muhammadiyah menjadi nazirnya pengelola wakaf ini gitu ya, sehingga ya
budaya amanah dan lain sebagainya itu memang sangat dikedepankan, meskipun ya kita tidak bisa lepas dari ya ada saja kan oknum-oknum yang tidak amanah itu pasti aja dimanapun gitu ya. Iya. Tapi secara umum petuah atau warisan kata-kata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat membekas menjadi spirit bagaimana warga Muhammadiyah itu berkhidmat di Muhammadiyah, membangun Muhammadiyah, memproduktifkan aset-aset wakaf tadi gitu kan, sebagaimana yang diamanahkan oleh para wakifnya itu sendiri. Oke, Masya Allah, memang sebegitu apa ya detailnya Muhammadiyah mengelola dan apa ya berusaha untuk tetap amanah ya Ustadz Ya. atas ya apa ya amanah-amanah dari para wakif tadi, Ya. berusaha untuk tetap istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas ini. Oke Ustadz, selanjutnya Ustadz, pastikan dalam sebuah pengelolaan terlebih wakaf yang begitu banyaknya, pasti banyak tantangan ya Ustadz. Ya. Tantangan itu apa saja nih Ustadz dalam pengelolaan wakaf Muhammadiyah? Ya, tantangannya terutama yaitu ya apa ya, amanah tadi ya, para pengurus atau nazirnya dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf ini itu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua adalah pembiayaan, ya, dana untuk mengembangkan dan membangun aset wakaf ini. Kan kadang-kadang banyak orang yang mewakafkan aset seperti tanah ke Muhammadiyah kemudian minta dibangunkan apa gitu ya. Nah, ini kan butuh pendanaan yang besar gitu kan, sehingga ya ini juga terkait dan alhamdulillah bisa dipenuhi dengan semangat para anggota Muhammadiyah dalam berderma, atau istilahkan dengan tradisi filantropinya warga Muhammadiyah itu sangat tinggi gitu kan. Nah, saya pernah memiliki satu pengalaman di wilayah Pantura ya, di pantai utara, di pantai utara di Jawa. Itu saya pernah istilahnya fundraising ya. Fundraising itu ikut melihat bagaimana warga Muhammadiyah itu berdonasi gitu ya. Nah, di sebuah pengajian ya disebar satu proposal pendirian SD Muhammadiyah katakanlah saat itu. Nah, kemudian apa yang terjadi itu banyak warga Muhammadiyah khususnya ibu-ibu itu yang langsung ikut bersedekah. Dan bersedekahnya itu tidak hanya uang. Tapi apa yang disedekahkan, anting, cincin, gelang, kalungnya itu langsung dilepas oleh para ibu-ibu ya Muhammadiyah ini, gitu kan. Kemudian dikumpulkan, dikasih ke panitia untuk membiayai pembangunan salah satu amal usaha Muhammadiyah itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tradisi filantropi, tradisi berderma, memberi, bersedekah di Muhammadiyah termasuk sangat tinggi. Ya. Dan itu kemudian mengharuskan para pimpinannya, ya para pengurus Muhammadiyah sendiri, ya, untuk amanah, karena sudah mendapatkan amanah zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf itu sendiri dari para muhsinin, para anggota Muhammadiyah itu sendiri. Oke, berarti memang tantangan yang terbesar itu memang amanahnya. Betul. Ya Ustadz. Ya. Semakin banyak aset, semakin banyak amal sedekah dari warga Muhammadiyah, justru amanahnya yang paling dikhawatirkan. Betul. Ya Ustadz. Memang. Nah, bagaimana dalam menjaga amanah itu biar tetap konsisten sampai sekarang nih Ustadz? Ya, salah satu menjaga amanah itu ya tidak lepas dari namanya akuntabilitas gitu kan, kaitannya dengan laporan keuangan, kemudian perkembangan penggunaan dari infak sedekah yang diberikan oleh warga Muhammadiyah, terutama ketika membangun sebuah aset ya, bangunan wakaf dan sebagainya, itu harus senantiasa dilaporkan kepada publik, terutama kepada mereka yang berdonasi dengan yang baik. Gitu kan. Nah, kemudian juga ini harus dilaporkan kepada pimpinan juga gitu kan. Pengelolanya itu seperti apa gitu, sehingga selama ini ya, atau tradisinya, kalau zaman dulu kan belum ada kayak
apa ya, laporan keuangan tuh kalau sekarang kan bisa kita unduh ya Iya. di internet gitu ya. Wah, ini penggunaan dari infak, sedekah selama ini untuk apa saja gitu kan. Nah, kalau dulu kan modelnya itu dilaporkan di majalah Oke. atau di koran saat itu ya. Nah, kalau kita lihat salah satu majalah yang resmi punya Muhammadiyah namanya Majalah Suara Muhammadiyah. Itu pada tahun 1920 saja itu sudah melaporkan ya laporan keuangan dari penggunaan zakat, sedekah itu secara ya kalau sekarang sudah seperti modern gitu ya. Misalkan ada yang berdonasi 500 gulden Belanda saat itu sudah ada laporannya, itu digunakan untuk apa? Oh, untuk pembiayaan anak yatim di panti asuhan mana. Itu sudah ada itu penggunanya, sehingga itu menumbuhkan kepercayaan trust dari orang-orang yang berdonasi itu. Oh, ternyata memang dana infak sedekah yang saya keluarkan itu sesuai dengan sasaran atau penggunaannya gitu. Nah, itu salah satu rahasia yang selama ini saya kira sudah dibangun oleh Muhammadiyah sejak awal ya. Jadi akuntabilitas terutama dalam laporan keuangannya itu sendiri. Oke, Sobat Orasi. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mukhlis bahwasanya kunci kesuksesan ya Ustadz, kunci kesuksesan dalam menjaga ataupun mempertahankan wakaf-wakaf tadi itu dengan amanah dan dengan juga akuntabilitas laporan keuangan tadi. Artinya memang Muhammadiyah ini transparansi ya Ustadz kepada warga Muhammadiyah terkait laporan keuangan tadi. Nah, itu salah satu kunci kesuksesan pimpinan pusat Muhammadiyah menjaga wakaf yang aset itu begitu banyaknya Sobat Orasi gitu. Oke Ustadz, akhir-akhir belakangan ini kita sering mendengarkan rakyat wakaf produktif Ustadz. Nah, konsep wakaf produktif ini gimana Ustadz? Ya, jadi memang salah satu istilah penting yang muncul di dunia perwakafan di Indonesia itu dan disebut secara langsung di dalam undang-undang wakaf itu adalah namanya kata wakaf produktif. Nah, wakaf produktif itu artinya wakaf yang menghasilkan dan terus berkembang. Ya, kan kita tahu yang namanya aset atau properti wakaf itu kan tidak boleh berkurang. Iya, betul Ustaz. Dia harus bertumbuh dan berkembang gitu kan. Ya. Biar nggak stuck gitu ya. Iya, jadi tidak kemudian menjadi wakaf yang sia-sia atau dalam bahasa Inggrisnya namanya idle wakaf gitu ya, atau idle aset itu. Nah, secara umum memang kata produktif itu dikaitkan dengan menghasilkan sesuatu yang sifatnya ekonomi. Ya, jadi asetnya kalau wakaf ini kalau di tahun 2000 itu dinilai sekitar 100 juta, pada 10 tahun kemudian dia harus nilainya itu harus lebih dari 100 juta. Itu namanya wakaf produktif secara ekonomi. Tapi pemahaman saya produktif itu tidak hanya secara ekonomi, tapi juga dia bermanfaat secara sosial. Contohnya tadi masjid. Masjid ini kan tanahnya apalagi kalau di kota itu kan pasti secara ekonomi nilainya pasti akan terus menaik kan. Kalau wakaf aset wakaf ini ya, tanahnya misalkan. Tapi dia juga selama ini kita harus lihat manfaat secara sosialnya atau ibadahnya. Ya, selama 100 tahun masjid ini ya dia sudah digunakan oleh umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Ya, sholat 5 waktunya itu kan apa nilainya lebih tinggi daripada secara ekonomi itu. Sehingga manfaat produktif itu tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara sosial itu sendiri yang nilainya kalau mau diekonomikan ya di total itu lebih dari nilai ekonomis itu sendiri. Tak terhingga gitu ya. Gitu kan. Memang penggunaan wakaf itu manfaatnya malah lebih tinggi ya nilainya Ustadz dibanding kalau kita mengukur secara ekonomi tadi gitu. Ya, sehingga tadi gitu kan wakaf itu menjadi sumber pendanaan dan keuangan umat Islam ya sepanjang sejarahnya gitu kan. Oke, Sobat Orasi. Jadi perhitungan wakaf di Muhammadiyah produktif tadi itu tidak hanya skala ekonominya tadi ya Ustadz, tapi skala kebermanfaatan, keberdampakan. Bahwasanya masih tidak hanya seolah nilai uangnya saja, nilai uang bangunan tanahnya, tetapi yang dihitung produktifnya itu pengelolaan masjid itu apakah terus berjalan atau tidak seperti secara itu, sosialnya, secara sosial, kemasyarakatannya seperti itu. Oke Ustadz.
untuk generasi muda nih Ustadz. Ya. Nah, gimana nih generasi muda, terutama kita-kita Gen Z Ustadz, agar bisa terus berperan untuk mungkin menjaga atau bahkan meningkatkan wakaf Muhammadiyah? Itu gimana Ustadz? Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa sekarang yang namanya wakaf itu tidak harus kita punya tanah, punya bangunan, ya gitu ya. Tapi sekarang siapapun bisa berwakaf karena ada namanya cash wakaf atau wakaf uang. Oke. Ya, jadi Gen Z sekarang tidak harus menunggu punya tanah seperti gitu itu, kan. Ustaz. Ya, sekarang bisa kita tinggal pakai kris, pakai transfer atau pakai di platform apa namanya ya, belanja kita sampai e-wallet kita itu kita bisa berwakaf di situ. Namanya wakaf uang. Oke. Mulai dari nominalnya tidak harus 100.000 bahkan 50.000 saja kita sudah bisa berwakaf uang. Misalkan Muhammadiyah punya proyek pembangunan rumah sakit. Di mana misalkan di Semarang, di Jogja atau di Bandung. Nah, itu kemudian kita bisa transfer ya langsung wakaf katakanlah 100.000 yang nanti uang 100.000 ini akan diwujudkan langsung dalam aset wakaf. Misalkan dapat 2 sak semen. Nah, itu kan bisa membantu bangunan atau pembangunan rumah sakit Muhammadiyah itu sendiri. Iya. Artinya kita sudah berwakaf ini. Gitu kan? Oke, walaupun kecil-kecilan Walaupun dulu kecil aja, gitu ya gitu. Ustaz. Tapi artinya bagi Gen Z ini kesempatan yang tidak bisa dilepaskan karena apa? Wakaf itu adalah bagian dari sedekah jariah itu sendiri. Yaitu apa? Ya, satu sedekah yang pahalanya itu akan terus-menerus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Namanya sedekah jariah gitu kan. Tadi sahabat Utsman bin Affan ketika wakaf sumur ya 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang beliau tetap akan mendapatkan pahala jariahnya. Nah, sampai sekarang juga masih dipakai ya, Ustaz. sehingga itulah perbedaan antara sedekah satu dengan yang lain, perbedaan antara zakat, antara wakaf, itu letaknya di situ. Oke, Sobat Orasi. Jadi untuk Sobat Orasi yang Gen Z nih, kayak aku ini Ustadz, kayak ya umur 20-an seperti itu ya Ustadz, kayak pingin bersedekah atau pingin berwakaf biar pahalanya tuh ya udah tidak terbuang sia-sia seperti itu ya Ustadz. Bisa nih wakaf kecil-kecilan ketika ada pembangunan ataupun tadi Ustadz ada wakaf cashless gitu ya Ustadz. Jadi bisa wakaf cash atau wakaf cash. uang, wakaf uang. Jadi tidak hanya kita harus menunggu punya tanah dulu ya, apalagi in this economy ya Ustaz. Ya, in this economy. Mendapatkan tanah itu sangatlah susah seperti itu. Jadi kita Muhammadiyah sudah ada pembaharuan bahwa saya wakaf itu bisa menggunakan uang langsung seperti itu. Oke Ustadz, terakhir Ustadz, kasih kata-kata untuk kita, untuk Gen Z, untuk semangat untuk untuk semangat memulai wakafnya tadi Ustadz. Oke, ya apa ya, begini aja. Jika kamu ingin abadi, meski kamu sudah mati, ya, maka wakaflah sedini mungkin. Masya Allah. Oke Sobat Orasi, jangan dilupakan kalau kita ingin abadi, maka wakaflah sedini mungkin. Oke. Obrolan kita bersama Ustadz Mukhlis terkait wakaf ini sangatlah daging sekali ya Sobat Orasi. Banyak banget ilmu yang harus teman-teman dapatkan, ambil dari podcast ini. Oke, untuk episode kali ini sepertinya kita sudah banyak banget membahas halnya, jadi kita cukupkan pada akhir ini. Terima kasih Ustadz Mukhlis yang terkait pembahasan dalam tadi. Semoga kita bisa bertemu lagi di next episode ya Ustadz. Oke, mari kita tutup bersama-sama Ustadz dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.